atas itu. Mesti begini, mesti begitu. Itu maksudnya bagaimana? Tambah ini, tambah itu, apa yang ditambah? Ya udah suruh baca satu perikop lah, kau baca lah. Bacalah. Ya. Yesaya 28, Yerusalem tersesat dan terlepas. Itu judulnya. Nubuat tentang Samaria. Nubuat itu tahu ngerti artinya kau nubuat? Dah, baca aja terus. Enggak, makanya jelaskan dulu. Kau tahu nubuat enggak? Dah, baca aja. Enggak, kalau nggak mau aku baca kalau kau nggak belum tahu artinya. Tahu, nanti kau jelaskan sama saya. Apa itu? Biar kita ya. Ya, tahu nubuat. Apa itu? Itu menceritakan nanti yang akan datang. Udah cepat. Apa? Udah baca aja nomor 13-nya. Ya. Kau bohong, kau sok buka tapi nggak mampu kok pertanyaan kau nggak kelas. Ya udah baca lah, baca dulu lah. Nggak kelas. Bicaramu aja Kalau kau nggak baca gua ludahin lu ya. Gua ludahin kalau nggak baca nih. Baca. Aduh, ini Kristen suruh baca Bible kok susah amat ya. Baca aja kau start aja kau udah kalah Noora. Iya kalah kita. Baca, silakan baca. Mau buka kau malah kayak gini jumpa Jemaat. Iya baca lah. Di bawah edis. Kenapa ini Kristen kalau suruh? Ternyata Anda. Kenapa ini Kristen kalau disuruh? Kenapa ini Kristen kalau disuruh baca Bible alergi ya? Kenapa alergi kalau disuruh baca? Bacalah dulu. Ya nubuatan itu ya yang akan terjadi atau yang akan datang. Ya, itu kan udah aku bilang tadi. Itu. Nah, kenapa dia tidak atau mau bahasa baca? sederhananya perkiraan perkataan yang akan datang gitu loh. Kenapa dia tidak mau baca, Bang? Ya malu lah. Sudahlah katanya. Jangan comot satu ayat, baca satu perikop, ya bacalah. Kita tungguin kok. Lu membaca sampai di situ juga sampai 13. Nggak mungkin lu dari 12 lompat ke 14. Apa sih? Hari hujan makan es krim dulu. Ya, silakan. Edis. KW. Kalau enggak saya turunkan kamu. Halo. Ayo lanjut ke masalah. Pak Gesom ini mic-nya jangan terus loh, nggak bisa di mute. Jadi Pak agak mengganggu. Siapa? Bos, itu Pak Ges, kita aja paling atas. There's home. Oh, ini siapa namanya? Mic-nya Abah kebuka Saiful. Iya Bang, oh Bang, mic-nya kebuka terus, nggak bisa di mute. Oh iya, nggak bisa di mute. Jaringan Abah itu. Jaringan Abah. Halo Mas Ha, silakan Mas Ha. Jadi Yesus di surga itu Mas Ha, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana yang paling berkuasa? Mas Ha. Mas Ha. Iya Bang. Ini jaringanku Bagus kok. Bagus. Bapaknya Bang, pas bapaknya. Di surga itu Yesus, Bapa, Roh Kudus, yang mana yang paling berkuasa? Ya Oh bapaknya. Yang mana yang disembah? Bapaknya. Nah, yang disembah ya Bapa dan Yesus dan Bapa kita. Oh jadi sembahnya Mas Ha ada berapa? Itu. Masa? Ya, yang jadi salah satu. Oh tiga. Bang. Kalau Yesus menyembah Bapa nggak? Ya. Yesus menyembah Bapa juga di surga. Terus Mas Ha menyembah juga Yesus gitu. Mak Noora lanjut lah. Aku lagi makan ini. Bang Andi inilah ya. Dia memulai sesuatu, kita yang harus mengakhiri. Kojiro, begini aja deh Kojiro. Apa yang membuat kamu harus menyembah Yesus?
Sementara Yesus bukanlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kuasa yang didapat Betul. dia dari Bapaknya Iya. itu adalah mukjizat sebagai tanda kenabian dari Betul. Yesus. Betul Bunda Noora. Nah, kenapa nggak Jadi, nyembah Bapaknya aja alasan- gitu loh? Nggak bisa. Karena Kenapa? alasan kami menyembah Yesus karena Yesus ini, ya, karena Yesus ini menggantikan Tuhan sebagai Raja. Dalilnya 1 Samuel 8 angka 7 dan 1 Samuel 25 angka 23 gitu loh. Jadi Betul. karena Raja pertama itu Israel, ya kan? Jadi karena Raja pertama Israel itu adalah Tuhan yang disembah, maka Saul sebagai Raja pengganti juga harus disembah. Di situ logikanya. Gitu loh. Maksud saya begini loh, Saul, Daud, Raja, tetapi bukan untuk disembah. Disembah, Dihormati. mereka itu disembah Bunda. Patuh kepada pimpinan. Siapa yang menyembah Daud, Kojiro? Nah, makanya Bunda Nah. baca coba 1 Samuel 25 angka 23. Nah, disembah tuh Daud. 1 Samuel 25 angka 23. Siapa yang menyembah Daud? Iya, Bunda baca deh. Abigail, namanya Abigail. 1 Samuel 25 angka 23. Sebutkan rakyatnya Yahudi, rakyatnya Daud menyembah, mengatakan Daud itu adalah Tuhan. Iya, makanya Bunda baca dulu, nanti Bunda ngerti. 1 Samuel 25 angka 23. Coba kamu yang baca, kamu yang baca. Lah, aku Kojiro yang lagi baca. jauh dari Alkitab nih. Kemana kitabmu? Perangkatku cuma satu. Pesan apa? Berapa? 80. Berapa? Lupa. Kenapa Pak? Sama? Kamu mau? Jadi apa bisa diedit itu kan? Iya. Rasa minggu yang ada bang. Waduh, aku nanti keluarga ini. Ya silakan Kojiro. 1 Samuel. Perangkatku cuma satu Bunda. Nih. Begini Kojiro, kalau sempat Daud disembah, berarti mereka bukan pelaku hukum Taurat, Kojiro. Orang Yahudi itu pelaku hukum Taurat. Hukum yang pertama itu apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Mereka tidak menjadikan manusia itu adalah sesembahan mereka. Daud Ya. itu pelaku hukum Taurat loh. Bahkan dia diberi kitab Mazmur, kitab Zabur. Bagaimana mungkin dia itu disembah? Iya, makanya Bunda baca 1 Samuel itu jelas Daud itu disembah. 1 Samuel 25 angka 23. Itu jelas banget tuh situ. Ada yang bisa bacakan nggak ya di sini? Bisukan kau, manusia laknat kau. Mampus kau kan? Nggak naik kau, bisukan. Ku sapa dulu lah ini. Ini Mahdir. Siapa nih Mahdir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya bang. Salam dari Riau, Bunda Noora Aritonang. Ya. Coba di mana tadi? Satu. Mute aja bang, noise bang. 1 Samuel 25 angka 23. 1 Samuel 25. Iya, Mana ada Angka 1 Samuel 23. 25? ada deh, sebentar. Cek. Astagfirullah. 1 Samuel 25 nomor? 23. Oh ampun. 1 Samuel 25 nomor 23. Apa ini? Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya dan sujud menyembah di hadapan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Perempuan itu tersungkur di depan kaki Daud serta berkata, "Akulah satu-satunya yang menanggung kesalahan itu, ya Tuanku. Biarlah hambamu ini berbicara kepadamu dan mendengarkan perkataan hambamu ini." Di mana di situ?
Lah, itu kan dikatakan sujud menyembah kepalanya sampai tanah. Itu kan gerakan sholat menyembah Allah, umat Islam. Nah, Akulah satu-satunya Ya kan? yang menanggung kesalahan itu. Ya Tuanku, bukan Tuhan. ya. Lah, Abigail apa coba? Sujud kan dia? Sujud kan di hadapan Daud? Dia sujud karena dia merasa bersalah. Lah, Dengarkan ya. sujudnya coba Sebentar, perhatikan. sebentar. Ya. Sebentar. Original tesnya itu bukan sujud, itu itu apa, menghormat, membungkukkan diri, menghormat 25, kepada 23 Daud. ya. Ya. Cari apanya? Versi apanya itu? Sebentar. Oke. Siapa yang mau isi nih? Ramax. Di-mute dulu Ramax. Dia bilang Tuanku. Makna sujud tidak selamanya artinya menyembah. Lah, itu kan sujud, kepalanya menyentuh tanah. Ini kan gerakan sholat umat Islam menyembah Allah. Umat Islam menyembah Allah kan caranya seperti ini kan? Ya terus apa yang mau dicapai di situ, masa apa maksudnya? Itu kan membuktikan kalau Raja Daud tuh disembah. Oh ya udah, terserah lu. Ya, nah, itu. Disembah sebagai raja, nggak disembah sebagai Tuhan ya. Ya, itu. Ya udah cukup ya. Ya karena memang para karena memang para nabi itu harus dihormati. Ya lanjutlah. Lanjut. Ini saya tunjukkan ya Bang Andi bentar. Nah, dia tadi mengatakan apa? Sujud kan? Sujud menyembah. Kita lihat. Kan sujud turun dari keledainya dan sujud menyembah. Kita klik originalnya. Nah, menyembah ini merujuk kepada apa? Sujud menyembah itu artinya penghormatan. Sujudlah. Tunggu dulu. Ini apa? Untuk bersujud sebagai penghormatan di sini. Sebentar. Iya, merendahkan diri. Itu kan jawab tuh, merendahkan diri. Iya bener lah. Penghormatan. Melakukan penghormatan. Bukan berarti menyembah. Makanya dia bilang ya Tuanku, bukan Tuhanku. Oke, jadi kalau umat Islam sholat sujud itu penghormatan, bukan menyembah Allah. Bukan, itu baru menyembah Beda kepada lagi Allah. konteksnya. Tergantung teksnya, masa Adam juga disuruh sujud toh. Sorry. Disuruh bersujud kepada Adam. Berarti Adam bukan berarti dia Tuhan gitu, masa. Jadi tergantung konteksnya, masa. Ya kalau kepada Allah ya menyembah. Konteksnya. Nah gitu ya, udah cukup, pindah topik. Gini loh. Siapa dulu yang baru masuk dulu? Siapa itu? Kristen apa Islam? Ini yang ram siapa nih? Tolong host. Kalau Yesus di surga itu sujud juga kepada Bapa ya? Iya, Yesus juga sujud kepada Bapaknya. Terus kamu sujud kepada siapa, masa? Ya, kepada Yesus belum bisa kan Bang, harus tunggu dia datang dulu. Ya sementara ini ya aku ya sujud kepada Bapakku sendiri. Enggak sujud kepada Yesus. Enggak kan, belum ada Bang, harus ada fisiknya dulu turun. Oh, nanti turun dulu Yesus, baru Yesus disujud. Jadi Iya, Tuhan. baru bisa disembah, betul. Iya. Jadi kalau ada Yesus disembah berarti Bapak enggak disembah lagi. Ya, disembah juga kan, aku bilang 3 sesembahan Bang. Oh, Satu 3 Tuhan, sesembahan. 3 sesembahan 1 Tuhan Bang. Tadi kan Iya. udah ngomong dia. Aduh. Kau gereja di mana sih, Mas Saha? Kau boleh tahu? Aku di GKI, Bunda, GKI. Gereja Kristen Indonesia. Iya. Masa kemarin kita janjian ketemu ke Dondi, kenapa sih nggak jadi? Kapan, masa? Iya kan. Takut aku dia nggak mualaf. enak loh. Kalau ketemu nggak syahadat, nggak enak, buang-buang waktu Bandi kan. Ya, jangan syahadat lah, ketemuannya ngobrol apa lo? Gak bener juga lu, masa.
Ntar kalau ada Oh, dia baju di mah ya. Jakarta, Bang Andi? Iya. Lu pernah ketemu sama temen. Masa ntar kalau ada baju mah ya, gua telepon lu ya. Iya, cocok. Takut lah sama Bang Jemaat. Rencana Yesus turun tahun berapa ya, masa ada perubahan nggak? 2030 tetap Bang. 2030 lah. Bentar lagi dong. Iya kan ini udah mulai ribut-ribut kan nih. Israel sama Aran nih ya kan. Ya tapi kan bahaya kalau dia turun dalam keadaan begitu. Di mana dia mau tinggal dalam keadaan tidaknya aman? Iya. Kita lihat 2030 lah Bang, masih perang nggak? Ya dia belum punya istana juga. Dia mau nginep di mana? Hah? Ya kan Dia bisa mau- itu loh. Ada hotel namanya Marriott di kota Yaman, Jordania itu yang punya private beach laut mati itu Bang, tuh bagus tuh. Oh dia nginep di hotel katanya kalau turun, belum ada istana aja. Siapa yang bayarin masa? Siapa yang bayarin? Ya nggak tahu Bang, mungkin ya Benyamin Netanyahu kan. Boleh juga ya. Nggak minta ke Trump. Minta kemana Bang? Ke Trump. Ke Trump ya kan kejauhan Bang ya. Ke Raja Salman mungkin minta. Ya kan itu kan tuan rumahnya kan Israel, jadi ya Israel dong yang harus bohirin ya kan. Oh iya. Ya, jadi Israel yang harus menjamu Tuhan ya. Iya. Berapa tahun itu dijamu? Berapa tahun? Belum tahu Bang. Belum tahu. Berapa? Belum tahu Bang, belum tahu. 1000 tahun apa lah? Bukan yang 1000 tahun itu. Oh ya 1000 tahun. 1000 tahun dijamu loh. Terus anggarannya dari mana tuh? Lah kan aku udah bilang persepuluhan dari APBN setiap negara itu. Wih, Itu. kita juga rakyat. Kita juga rakyat yang membiayai dia nih. Bang. Tapi Barat itu udah disiapkan sebagai IKN-nya Yesus nanti, IKN dunia itu. Wih, Udah disiapkan. ada rencana kunjungan ke Indonesia mungkin? Ya pastilah. Kalau asik loh. 2030 kita bisa ketemu Yesus loh. 2030 ya mungkin kunjungan ke Indonesia gitu ya. 5 tahun yang akan datang. 2035 lah ya. Ya bisa tahu bisa lebih cepat ya kan. Kamu nanti Kan di sebagai sini- apa di sana? Kamu sebagai apa nanti masa di sana? Ya aku jadi OB-nya juga udah happy Bang. Wih, mantap. OB Istana Kepresidenan Yesus kan Kepresidenan Yesus. bangga dong. Kasih kerjaan lah Bunda Noora apa kayak di situ? Bunda Noora apa ya? Apa ya kira-kira? Menteri apa? Yang Wahyu 19 nomor 7 lah Bang Andi. Bus. Siap langsung mau dikawinin tuh. Iya lah. Capek-capek banget mau kerja lagi. Ya kan? Masa? Boleh kan? Wahyu 19 nomor 7 boleh kan? Apa Bunda? Apa? Iya, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai karena perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap. Ya dong, salah satu pengantinnya boleh kan? Boleh ya, ya kita semua Bang. Bunda, kita semua nih pengantinnya Yesus. Buset dah. Iya, seluruh Masa ada manusia ini nggak? pengantinnya. Kalau di Indonesia kan pas pampres tuh, ada nggak pas pan tuh? Pas pam tuh kayaknya ada. Ya kan pasungan pengawal presiden. Ini kan Tuhan, pasungan pengawal Tuhan gitu loh. Bukan Bang, pasukan pengawal kaisar Bang, kan dia raja di atas segala raja kan. Oh belum jadi Tuhan dia. Ya bukan, aku udah bilang bukan Tuhan, dia bukan Tuhan, dia itu kaisar, raja gitu loh. Oh jadi nggak disembah. Karena disembah.
karena dia raja dia disembah gitu loh. Bang Handi tahu nggak apa bedanya raja sama kaisar? Apa tuh bedanya Mas? Saya belum pernah jadi kaisar sih. Ya, kalau raja itu hanya raja untuk satu bangsa. Kalau kaisar itu raja untuk semua bangsa. Nah, itu Oh begitu. iya. Jadi Yesus ini King of King apa kaisar? Ya, King of Kings itu kaisar. Oh, oke. King of Kings ya, ada S-nya bang, King of Kings. Jadi Bapak di surga nggak disembah, hanya Yesus yang di bumi. Ya disembah kan aku bilang 3 bang. Oh disembah juga. Nggak repot tuh masa 3 Tuhan disembah. Weh, kerjaan kita nyembah aja tiap hari ada 3 Tuhan. 3 sesembahan, 3 sesembahan 1 Tuhan. Oh, yang mana yang Tuhan? Iya Tuhan, yang Tuhan ya Bapaknya Yesus. Oh itu. Jadi tetap Bapaknya Yesus yang memegang kekuasaan penuh di surga gitu ya. Iya. Nanti setelah kembali dari bumi ke atas baru mengambil alih gitu. Mengambil alih siapa? Ya, dia menjadi bapak lagi kalau dia kembali atau gimana? Ya Yesus kalau turun nggak kembali lagi bang, selamanya deh. Oh ya udahlah. Ceritain lagi masa terakhir loh. Ceritain Adam diciptakan di mana? Nah, gini bang, aku cerita dulu ya. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian itu, ternyata Adam itu kan punya 2 fase kehidupan bang. Fase pertama dari sejak dia diciptakan sampai dia makan buah kuldi, dari makan buah kuldi sampai dia mati. Dari dia makan buah kuldi sampai mati itu umurnya kan 930 tahun. Nah, dari penciptaan sampai dia makan buah kuldi kita nggak tahu umur Adam itu berapa, mungkin ribuan tahun bang. Nah, karena Yesus itu tidak berbapa ya kan, berarti nasabnya dia tidak berujung kepada Adam. Yesus ini adalah ciptaan baru. Ya udah ini Adam diciptakan di mana Mas? Ini dulu. Adam diciptakan di mana? Iya, Bang. Aku dengerin dulu, Bang, dengerin dulu ya. Nah, karena Adam itu ciptaan baru ya, dia itu sama seperti Adam sebelum makan buah kuldi. Jadi jika Yesus itu tidak disalib, maka dia masih hidup sampai sekarang. Nah, Yesus itu disalib supaya dia mati. Kenapa dia harus mati? Supaya dia dibangkitkan. Kenapa dia harus dibangkitkan? Supaya dia menerima hak kesulungan Adam. Kenapa hak kesulungan Adam itu penting? Itu sebagai syarat legalitas untuk dia menjadi kaisar, raja di atas segala raja, gitu bang. Jadi Adam diciptakan di mana Mas? Ya, gini, kalau melihat baca kitab Kejadian itu tidak Adam itu tidak diciptakan di Taman Eden ya. Tuhan cuma bilang setelah Adam diciptakan ditempatkanlah di Taman Eden. Itu loh. Jadi diciptakannya di bumi bang, tapi nggak tahu di mana. Nah, jadi setelah udah diciptakan dari debu tanah baru ditempatkan di Taman Eden. Jadi diciptakannya itu bukan di Taman Eden gitu loh. Taman Eden itu di bumi. Jadi diciptakan di bumi. Diciptakan di bumi bang. Betul. Daerah mana itu? Nggak ada datanya bang. Bukan di Tibet. Diciptakannya nggak tahu di mana bang, tapi ditempatkannya baru di sebelah timur Tibet itu, di Taman Eden itu. Di daerah China. Iya bang, betul bang. Oh, Adam dibawa ke China loh, Bunda Noora. Hati-hati loh. Baru ada telepon nih, siapa yang nelpon ya? Saya nggak mau lanjutin bang, abang aja yang lanjutin. Siapa dulu tamunya? Hawa. Ya, Bang Sigit, monitor Bang. Bang,
Ya elah. Denny Abjul. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Bang Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Abangku? Ya cuma dengar-dengar ini oten-oten ini. Oh, cuma dengar-dengar. Iya Bang, ini kan penuh nih kita butuh space. Ya, aku tuh butuh space ini, 1 atau 2 kursi untuk saudara kita Oten yang mau diskusi. Jadi pinjam dulu kursinya Bang ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Sigit. Bang Sigit, selamat malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Abangku? Cuma ngapain aja Bang? Oh, sama siapa? Ya, semua saudara umat Islam. Oh, Masya Allah. Ya, Saya- makasih Bang ya atas dukungannya. Cuma geram itu lihat si Ed. Os, aku geser dulu ya. Bentar, kalau ada di sini sepi loh. Aku geser dulu. Soalnya ada jadwal nih. Oke, makasih ya host. Terus semangat ya. Bunda Noora sini aja. Oke. Oke, makasih semuanya Bang. ya. Makasih Bang. Ya, atas assalamualaikum. edukasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Ya, kalau mau ikut gua aja Mas Ha. Aku mau BAB. Mau ikut nggak? maksudnya Bang Andi kalau mau dibaptis diam aja ya. Iya, oke. Oke ya, lanjut. Ya, Bang Kajiro, gimana Bang? Itu dapat dari mana Bang pemahaman seperti itu Bang? Ya dari baca Alkitab lah. Kan Yesus itu kan tidak berbapa, ya kan? Berarti kalau dia tidak berbapa, dia bukan dari garis keturunan Adam. Ya, dia itu ciptaan baru atau yang kedua. Artinya dia sama seperti Adam, ibunya seperti gimana? Wah, itu. Apa? Nah, gini Bang. Ibunya itu kan punya silsilah tuh Bang. Iya. Secara biologis dia Betul. berasal dari keturunan moyangnya dari Adam, Nabi Adam. Nah, Iya. setidaknya Yesus itu kan ada mengalir darahnya Nggak bisa. Bunda Maria. Yang namanya Oh, nggak keturunan bisa gimana? itu tunggal. Karena yang namanya keturunan itu tunggal hanya daripada laki-laki atau bapak. Buktinya apa? Di semua pemakaman umat muslim, bin itu semuanya nama bapak, tidak ada nama ibu kan? Betul. Sekarang gini loh Iya. Bang, darahnya Bunda Maria itu kan mengalir tuh ke Yesus, ya kan? Iya. Abang pernah belajar biologi nggak, Iya tahu. Bang? Diem? Iya ya. Terus? Ya halo. Gimana tuh Bang? Halo. Iya. Iya kenapa Bang ya? Ya Maria ibunya. Ya. Halo, tes. Halo Bang. Jaringanku parah juga. Ya Bang, sorry jaringanku jelek nih. Ya, gimana Bang? Iya. Ya gimana? Kan Bunda Maria kan Iya, punya betul. keturunan, punya silsilah, ya kan? Oh iya. Nah, betul memang Yesus itu mempunyai kelebihan, Bapak. tidak punya bapak. Iya, artinya kan binnya ya nggak ada. Benar nggak Bang?
Signal gua. Allahu Akbar. Bang Hawa monitor bang. Mana host ini? Telepon dulu deh.